Orang sukses adalah orang yang sering gagal namun tidak menyerah. Nah, seberapa banyak nih teman-teman yang udah mengalami kegagalan? Udah siap belum jadi orang sukses? Hai, perkenalkan nama saya Yohebat Priska Berupraina ini dengan NPM A1C024022 dari program studi pendidikan matematika. Nah, tadi materi kita kali ini apa ya? Teman-teman udah tahu belum? Nah, materi kita kali ini adalah penerapan konsep pendidikan merdeka belajar. Kata pendidikan merdeka belajar tentunya tidak asing lagi bagi kita, karena pendidikan merdeka belajar sedang diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah. Nah, teman-teman sebagai calon guru, pastinya ingin tahu bagaimana sih penerapan konsep pendidikan merdeka belajar. Karena itu, teman-teman, tonton terus ya. Dan boleh pause slide-slide-nya untuk membaca setiap materinya sebelum saya akan menjelaskan tentang materinya. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me, so don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you. Penerapan konsep pendidikan merdeka belajar. Belajar merupakan salah satu tindakan dan perilaku siswa yang sangat kompleks dalam mencari dan menerima suatu ilmu pengetahuan. Dalam belajar terdapat interaksi antara guru sebagai pendidik dengan siswa sebagai peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seiring kemajuan zaman dan teknologi, tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Langkah strategis bagi perwujudan tujuan di atas adalah adanya layanan ahli kependidikan yang berhasil guna dan berdaya guna tinggi, seperti Student Active Learning. Merdeka Belajar akan memerdekakan unit pendidikan untuk melakukan inovasi dan merubah mindset menjadi learning culture bukan an administrative culture. Learning culture yang dimaksud seperti halnya berani gagal, berani mencoba hal baru, siswa berpartisipasi aktif dalam pendidikan dengan dukungan penuh dari guru tanpa beban administrasi yang harus dipikirkan guru. Merdeka Belajar bermakna kemerdekaan belajar, yakni memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai dan gembira tanpa stres dan tekanan, dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punya, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka, sehingga masing-masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya. Ki Hajar Dewantara menekankan berulang kali tentang kemerdekaan belajar. Katanya, kemerdekaan hendaklah dikenakan terhadap
caranya anak-anak berpikir yang selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Akan tetapi, biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Buku Ki Hajar Dewantara. Dengan kata lain, Merdeka Belajar dapat mendorong siswa belajar dan mengembangkan dirinya, membantu sikap, peduli terhadap lingkungan, mendorong kepercayaan diri, dan keterampilan siswa serta mudah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Merdeka Belajar diharapkan dapat melakukan percepatan pencapaian tujuan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing serta berkarakter mulia. Kebijakan Merdeka Belajar yang dicetuskan pemerintah meliputi ujian sekolah berstandar nasional. Nah, ada beberapa alasan utama mengapa kurikulum Merdeka diluncurkan. Yang pertama, mengatasi krisis pembelajaran. Yang kedua, fokus pada kompetensi esensial. Yang ketiga, memberikan otonomi kepada sekolah. Yang keempat, mendorong inovasi. Yang kelima, menyiapkan lulusan yang adaptif. Struktur kurikulum Merdeka. Dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum Merdeka menawarkan struktur yang lebih adaptif dan berpusat pada siswa. Dengan kerangka ini, sekolah akan memiliki banyak kebebasan untuk menyediakan pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Secara garis besar, struktur kurikulum Merdeka terdiri dari yang pertama, intrakurikuler. Kompetensi dasar menentukan kemampuan yang harus dicapai siswa, muatan pembelajaran, materi pembelajaran yang akan disajikan, beban belajar, jumlah waktu yang dialokasikan untuk setiap mata pelajaran. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, proyek tematik. Proyek yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila. Berbasis masalah. Proyek dirancang untuk menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi siswa. Kolaboratif. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga, ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan di luar kelas yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Materi selanjutnya adalah konsep Merdeka Belajar. Yang pertama, beragam tempat dan waktu. Yang kedua, berbasis proyek. Yang ketiga, pengalaman lapangan dan penafsiran data. Konsep dasar Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa terbebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Berikut merupakan beberapa konsep yang akan ditawarkan program Merdeka Belajar. Yang pertama, beragam tempat dan waktu. Dalam pembelajaran, belajar tidak hanya dibatasi oleh ruang kelas saja, namun juga di luar ruang kelas yang dimana dapat memberikan suasana lebih baik dalam menerima pembelajaran. Yang kedua, berbasis proyek. Peserta didik diajak untuk dapat menerapkan keterampilan yang sudah dipelajari di berbagai situasi. Yang ketiga, pengalaman lapangan. Pada saat ini, yang telah diberikan kepada tidak ada kaitannya dengan dunia kerja, maka adanya pengalaman lapangan dapat membantu peserta didik untuk dapat lebih efisien dalam dunia pekerjaan. Yang terakhir, menafsirkan data. Peserta didik akan mendapatkan banyak sekali informasi. Diharapkan dengan banyaknya informasi yang masuk dapat menyelesaikan masalah kebutuhan, dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan. Strategi pembelajaran yang dinamakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila ini bertujuan untuk membantu para siswa mengembangkan ke-6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu komponen krusial kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi permasalahan di masa yang mendatang, memiliki moral yang kuat, dan memiliki pemahaman akademis yang kokoh. Ada 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama, proses penilaian USBN komprehensif. Yang kedua, UN. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang terakhir, penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, proses penilaian USBN komprehensif, yaitu penyelenggaraan USBN atau ujian sekolah berbasis nasional yang akan dilakukan dengan ujian terorganisasi oleh sekolah. Dalam proses penilaian dapat melakukan ujian secara tertulis maupun lisan, atau bisa menggunakan pembuatan karya menulis maupun portofolio.
sehingga pihak sekolah mampu menyusun dan memiliki kewenangan sesuai kebijakan yang tentunya mendukung proses pengetahuan anak. Yang kedua, ujian nasional atau UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum pengawasan karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanakan pembelajaran atau RPP. Dalam proses pengaturan RPP Kemendikbud memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan ini, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 3 komponen inti RPP terdiri dari tujuan belajar, kegiatan belajar, dan orang yang melakukan kecurangan. Yang keempat, penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Terjadi perubahan komposisi PPDB, jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur penegasan minimal 15%, dari jalur perpindahan maksimal 5%, kemudian pada jalur prestasi atau sisa 0-30% lainnya, disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Materi kita sudah sejauh ini, apakah teman-teman masih bersemangat untuk melanjutkan materi kita? Kurikulum Merdeka dibangun berdasarkan sejumlah ide kunci yang menjadi landasan penerapannya. Dengan bantuan pedoman ini, pembelajaran akan menjadi relevan, bermakna, dan berpusat pada siswa. Ada 4, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa, fleksibilitas, penguatan profil pelajar Pancasila, penguatan kompetensi insi dan asesmen yang berorientasi pada kompeten. Tujuan Merdeka Belajar. Tujuannya untuk membebaskan peserta didik dari sebuah sistem kerja target nilai, tetapi penerapan belajar dengan cara menyenangkan dan bukan hanya untuk mengejar kelulusan atau untuk mendapat nilai tinggi. Nah, materi selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Merdeka Belajar. Teman-teman boleh melihat kelebihan dari Merdeka Belajar terlebih dahulu karena kelebihannya sangat banyak. Teman-teman boleh baca supaya lebih mengerti lagi. Dan kelemahannya adalah kurangnya pelatihan terkait kurikulum, kurangnya sarana dan prasarana, serta sistem pendidikan yang kurang optimal. Ada 6 strategi. Yang pertama, platform Merdeka Belajar. Yang kedua, seri webinar. Yang ketiga, komunitas belajar. Yang keempat, narasumber yang telah direkomendasikan. Yang kelima, helpdesk untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan terakhir, implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kesimpulan kita adalah Merdeka Belajar merupakan kebebasan di dalam menemukan cara berperilaku, berpuasa, berpikir, berlaku kreatif guna untuk menumbuhkan pendidik yang baik di masa mendatang. Nah, begitulah pembahasan kita mengenai materi kali ini. Bagaimana teman-teman sudah paham? Dan untuk teman-teman yang ingin mengevaluasi materi kita kali ini, boleh mengerjakan soal pada link di kolom komentar di bawah. See you!